Manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Profil: nama Irmawati, kelas pendidikan khusus B 2020, NIM 2004055020223, mata kuliah Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Bab 1. Manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Guru profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijabarkan sebagai berikut. A. Kompetensi pedagogik: menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan peserta didik, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. B. Kompetensi kepribadian: bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. C. Kompetensi sosial: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. D. Kompetensi profesional: menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Penjabaran untuk kompetensi ini diuraikan berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Guru khusus yang mengajar untuk anak berkesulitan belajar harus memiliki keempat kompetensi sebagai guru. Oleh karena itu, guru perlu menguasai konsep manajemen pembelajaran, menerapkan manajemen pembelajaran di kelasnya, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Bab 2. Anak berkesulitan belajar. A. Pengertian. Definisi terbaru yang dikeluarkan oleh NJCLD bahwa berkesulitan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, memberikan penalaran matematika. Kelainan ini bersifat intrinsik pada individu, diperkirakan disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentan hidup. B. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar.
1. Karakteristik segi perkembangan. A. Kesulitan belajar perkembangan, masalah pemusatan perhatian, gangguan memori, gangguan persepsi visual dan motorik. B. Gangguan proses berpikir dan bahasa, gangguan berpikir, gangguan bahasa. 2. Karakteristik segi akademik. A. Disleksia atau kesulitan membaca, sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis dan kemampuan bicara. B. Disgrafia atau kesulitan menulis, gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung, gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. C. Prevalensi anak berkesulitan belajar. 1. Berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus. 2. Jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 dan 2011. Sementara total pendidikan khusus menurun hanya 3%. 3. 2/3 siswa yang diidentifikasi dengan LD adalah laki-laki. 4. Siswa kulit hitam dan Hispanik menduduki banyak negara, sementara siswa kulit putih dan Asia tidak terwakili dalam LD. Bab 3. Konsep manajemen pembelajaran. A. Pengertian manajemen pembelajaran dapat dirangkai dari pemahaman tentang manajemen dan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian tersebut bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pembelajaran. 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyai. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Fungsi manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pengarah tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. 3. Pengelolaan kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dari pengelolaan fisik. 4. Pembentuk siswa kepemimpinan dalam pembelajaran. 5. Peningkatan mutu dalam pembelajaran. Komponen manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Evaluasi. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. A. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Ketika siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, siswa cenderung memberikan pujian, dorongan, dan dukungan kepada siswa berkesulitan belajar. Pengalaman positif ini memberikan peluang bagi siswa meningkatkan hubungan sosial dan emosional bagi semua orang yang terlibat dalam kelompok, termasuk siswa berkesulitan belajar. Pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam pengajaran kelompok maupun individu. B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian tujuan, kelompok kecil, heterogen, bekerja sama, bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. C. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. 1. Positif interdependence atau saling ketergantungan yang positif. Siswa harus mempunyai persepsi bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Tujuan kelompok didapatkan jika semua anggota kelompok sudah mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, antar anggota kelompok harus saling membantu dalam memahami konsep, diskusi,
menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Interaksi tatap muka yang mengikat. Interaksi yang meningkat melibatkan individu untuk saling mendorong dan memfasilitasi upaya masing-masing saat mereka bekerja sama dalam tugas kelompok. Keterampilan interpersonal yang memfasilitasi komunikasi meliputi secara aktif mendengarkan satu sama lain selama diskusi kelompok, mempertimbangkan perspektif orang lain tentang isu, tidak ada komentar yang bersifat menghina, bertanggung jawab atas perilaku seseorang, mengkritik gagasan yang disajikan secara konstruktif. 3. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Semua anggota kelompok harus mempunyai kemampuan menanggapi suatu masalah dan mengembangkan ide-ide untuk keberhasilan kelompok. Penting pula diketahui bahwa setiap siswa tidak bisa selamanya bergantung pada kelompok. Setiap siswa harus bertanggung jawab atas penugasan materi atas mereka sendiri. D. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan materi, membentuk kelompok, memberikan paduan pada kelompok, mengurutkan tugas yang akan dikerjakan kelompok, menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. 2. Pelaksanaan. Secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas, mengamati setiap kelompok, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama, memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Tantangan-tantangan tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Bab 5. Tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya. Program tutor sebaya menekankan dan memastikan apakah siswa berkesulitan belajar diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan secara face-to-face untuk meraih kesuksesan di sekolah dan mencapai tujuan karir mereka. Ada sejumlah alasan mengapa program tutoring atau tutor sebaya disarankan untuk pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah peluang bagi anak selalu berhubungan dan jumlah balikan dan penguatan yang mereka peroleh. 2. Membiarkan anak bekerja dengan siswa yang mungkin sama-sama respek menjadi model yang baik. Memfasilitasi sosialisasi antar tutor dan tut. Membantu tutor untuk menemukan informasi pada subjek yang mereka tutori. Membantu tutor untuk belajar bagaimana mengajar. Menaikkan penghargaan tutor dan juga siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak. B. Model tutor sebaya. 1. Class-wide peer tutoring. Pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa dengan tingkat kemampuan berbeda. 2. Cross-age peer tutoring. Siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. 3. Peer assist learning strategies atau PALS melibatkan seseorang guru yang memasangkan siswa yang membutuhkan instruksi tambahan atau bantuan dari siswa lain. 4. Reciprocal peer tutoring. 2 atau lebih siswa antara bertindak sebagai tutor dan tut selama setiap sesi dengan waktu yang rata. 5. Some age peer tutoring. Tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. C. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan, memilih pasangan tutor dan tujuan program, mendesain kurikulum untuk keperluan tutor, melatih tutor, memonitor program, dan evaluasi. 2. Pelaksanaan, jadilah positif, bersikap sopan, gunakan humor, bersabarlah, memberi pujian, dan jadilah fleksibel. D. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya.
Buatlah suatu rotasi tutor. Anak berkesulitan belajar diberi kesempatan menjadi tutor. Tutor lebih dahulu menyelesaikan tugas kemudian membantu tut. Pengawasan diberikan guru untuk memberikan umpan balik. Buatlah perencanaan sebelumnya. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. Dukung anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Pertahankan monitoring dan evaluasi. Keuntungan-keuntungan. 1. Program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. 2. Perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. 4. Meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. 5. Mudah untuk melakukan penorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. 6. Mengurangi beban guru. Tantangan pelaksanaan tutor sebaya membutuhkan persiapan guru. Beberapa kepribadian siswa dapat menghalangi proses belajar. Kemungkinan tut juga memiliki karakter yang menghalangi proses belajar. Beberapa anak menghindari belajar bila guru tidak menarik perhatian secara langsung. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Pengertian. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil. Biasanya terdiri dari ruangan besar di gedung sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Bagi siswa berkebutuhan khusus, ruang sumber merupakan pilihan penempatan pendidikan. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan, strategi, dan metode penyampaian layanan yang luas. Model penarikan dari kelas, self-contained, dan kolaborasi atau konsultasi adalah beberapa pilihan penempatan yang tersedia. B. Tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan dari ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Agar bisa menjadi penempatan pendidikan, guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dari asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus, yaitu ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lain-lain, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus dan layanan terkait. C. Persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru. 1. Guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Guru menyusun PPI atau program pengajaran individual berdasarkan hasil asesmen. 3. Setelah mendapatkan sejumlah anak, atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. 4. Mengatur ruang sumber, yaitu menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. D. Pengelolaan. Untuk mengelola ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin penting, yaitu pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Pengaturan tempat duduk, kursi harus tepat hingga guru dapat mengakses semua murid. Pojok hadiah, pojok di mana anak bisa mendengar musik, tidur-tiduran, dan berada di pojok ruang sumber. Ruang konsentrasi, dengan warna abu-abu anak lebih mudah berkonsentrasi. E. Pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Pada 10 menit pertama, siswa diberikan materi secara umum. Setelah itu, siswa bekerja sendiri-sendiri dengan level kelasnya. Guru menjelaskan tugas-tugas lebih dahulu untuk kelas rendah, kemudian ke kelas tinggi. Jika siswa sudah mengerjakan tugasnya dengan baik sebelum waktu habis, guru sudah menyiapkan tugas selanjutnya agar tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Setelah selesai, guru mempersilahkan siswa menuju pojok hadiah sebagai reward atas pekerjaannya yang telah diselesaikan. Terima kasih.